Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi dengan Master Studio. Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Strava. Aplikasinya goeser atau para pesepeda. Kadangkala ada yang dipakai untuk berlari juga guys, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan jarak tempuh, waktu, dan tenaga otot. Oke, kita buka untuk Strava-nya. Dan yang barusan berkegiatan di sini berolahraga ada Pak Asril Kurniadi, namanya Seragen guys. Kok Seragen, Gresik. Seorang dosen dan usianya udah lumayan, tapi beliau masih beraktivitas terus. Dan ini ada di Holland dan lain sebagainya guys. Oke, kita bahas untuk Strava. Strava ini adalah untuk merekam kegiatan kita berolahraga, baik itu ada sepeda, ada goes sepeda sama aja ya. Ada yang pro, ada yang santai, ada juga yang lari menggunakan ini, ada yang ski, ada yang kano atau perahu yang di kayuh gitu ya. Kemudian kita memasuki yang di sini guys. Ini adalah tentang profil. Kita bisa lihat profil kita di sini, mulai dari edit profil, terus kemudian kegiatan kita dalam beberapa minggu, dan ini ada aktivitas kita, ada statistik, ada rute yang telah kita lewati, ada segmen yang telah kita lalui, kemudian ada postingan-postingan foto atau lain, kemudian gear. Ini bisa diedit di komputer guys. Kalau di aplikasi nggak bisa kayaknya. Kemudian ada challenge yang bisa kita ikuti untuk kita tempuh. Contohnya di sini adalah Juli 30 hour. Juli 30 jam. Kita harus berkegiatan 30 jam dalam 1 bulan. Kemudian di sini ada klub juga. Klubnya di sini ada beberapa yang bisa kita ikuti untuk melihat perkembangan kegiatan olahraga dari teman-teman kita. Oke, setelah itu di sini ada aktivitas kita yang telah kita lalui. Ini rekaman saya memakai motovlog guys. Jadi saya pakai motor. Kadangkala Strava tidak bisa mendeteksi kalau kita menggunakan motor, tapi ada kalanya kita menggunakan motor terdeteksi guys. Jadi kalau kita jujur harus kita tulisi di sini apa yang kita gunakan. Karena di sini tidak ada untuk motor ya. Jadi sesuatu olahraga yang menggunakan otot semua. Karena ini untuk olahraga. Dan kalau saya menggunakan motovlog, tapi saya suka pakai Strava, jadi di sini saya tulisin motovlog biar yang melihat tidak kecewa. Oh, ini kok average powernya kok 400, gila-gilaan ini. Kemudian average speednya 40. Wah, kayak robot ya. Nah, ini saya tulisin motovlog pakai motor. Dan ada kalanya juga Strava bisa mendeteksi. Nah, kayak gini ya. This activity is flagged as a vehicle. Di sini 19, elevasi ke 187, average power 400, moving time 33, dan di sini terdeteksi pakai motor, vehicle, kendaraan bermotor ya. Karena di sini mungkin kita bisa melihat analisisnya untuk naik ke tempat tinggi atau nanjak ataupun King of Mountain, ini speednya kok standar atau stabil. Ini nggak mungkin kalau kita nggak pakai motor guys. Oke, kita lanjut untuk melihat grup. Di sini ada tentang aktivitas grup, kemudian ada challenge, kemudian ada juga challenge-nya ada beberapa ya. Ada run, ada ride, ada swim, ada walk, hiking naik gunung ya. Kemudian ada workout, ada distance, elevation gain, moving time. Kemudian kita lihat klub, dan di sini ada beberapa kelompok atau klub dalam beraktivitas, entah itu goes ataupun olahraga yang lainnya. Bisa dilihat nanti klubnya ada berapa yang kita ikuti, dan kita lihat contohnya di sini. Kita lihat untuk Asuranda School of Suffering atau ASKU. Di sini ada berapa jumlah cyclistnya, berapa kali aktivitas, kemudian ada berapa kali posting, kemudian ada weekly progress untuk dalam 1 minggu ya kayaknya, weekly. Dan ini ada view leaderboard, dan
Di sini ada yang paling tinggi pencapaiannya, ada Diulan 900, ada Rudi S 600. Kita bisa lihat semuanya dan kita berada di posisi berapa. Ini Sableng Jaya jangan dilihat ya, karena dia masih pakai motor, nggak fair ikutan di sini. Jadi saya cuma suka pakai Strava, belum pakai sepeda ontelnya. Ontel saya itu rigid, masih sepeda lama ya, federal. Oke, itu adalah kegiatannya dan ini ada postingan ini 11 hari yang lalu ya, ada 27 hari tanggal 27 bulan 6 bisa dilihat ya. Ini untuk grup, kemudian ada record. Nah, ini rekodnya bisa dilihat dan di sini harus menyertakan ini lokasi guys. Lokasi harus diaktifkan agar kita berada di mana posisinya bisa terdeteksi, dan kalau kita sudah siap untuk beraktivitas bersepeda ataupun lari ataupun naik kano. Kalau di sini jarang ya kano ya. Kemudian ada hiking seperti tadi ya, hiking naik gunung gitu. Pencapaian waktunya berapa, jalurnya mana aja, itu bisa terdeteksi. Kalau sudah kita coba start, di sini akan terdeteksi perjalanannya, dan kalau sudah jalan mungkin saat kita istirahat kita bisa klik berhenti. Di sini ada dua, ada stop, ini ada berhenti sebentar, stop ya. Kemudian ada finish, benar-benar berhenti berkegiatan, atau kalau kita masih ingin lanjut dari event sebelumnya kita bisa resume. Nah, ini masih lanjut lagi kan, tadi 10 detik, ini lanjut lagi. Kalau benar-benar selesai ini klik, kemudian finish. Not moving yet, nah tidak ada perjalanan. Itu untuk rekodnya. Kemudian kita bisa melihat map. Nah, di sini ada map, bisa kita lihat ada 3 tipe. Tipe pertama adalah segmen-segmen. Segmen-segmen di sini adalah challenge pribadi ataupun challenge grup ataupun challenge jalur. Ada jalur-jalurnya, ini bisa dibuat oleh pribadi, bisa dibuat oleh grup, klub ya. Untuk menuntaskan challenge-nya ini, segmen mana saja nanti diukur berapa cepat, kemudian ya bisa dilihat di analis tadi ya. Ini banyak banget untuk segmennya. Kemudian ada yang rute ini bisa diatur sendiri, tapi kita harus bayar ya. Ini karena pertama kali masih bisa menggunakan free trial, saya pakai trialnya dulu. Kemudian ada save yang disimpan, ini untuk rute bisa disimpan, kemudian segmen yang telah dilalui itu bisa disimpan, kemudian King of Mountain, tanjakan mana yang bisa diselesaikan, kemudian ada local legend untuk segmen yang lokal ya, untuk daerah sendiri mungkin, atau challenge yang dibikin sendiri, ini bisa diterapkan di sini. Oke, kita kembali ke home. Di sini ada postingan-postingan seperti di Facebook ya. Beberapa teman kita sudah menyelesaikan morning ride. Biasanya kalau pagi ya morning ride, kalau sore ya nyoret. Ini karena lagi crowded jadi nggak beraktivitas sepeda ya. Ini jalan juga masih banyak sekali debu karena masih dibangun, proses dibangun ya. Oke, di sini dilihat lagi untuk bagian ini. Untuk bagian find and invite bisa kita lihat di sini beberapa goeser yang bisa kita lihat ya. Ada beberapa orang bisa kita invite maupun bisa kita follow. Kemudian jika terkoneksi dengan Facebook kita bisa lebih banyak lagi mungkin ya. Terus ini ada kontak yang berada di kontak kita. Kemudian ada setting di sini. Setting ini ada channel subscription, desktop, broadcast untuk bayaran, link atau service, junk password, junk email, feed ordering, beacon dan lain sebagainya ya. Di sini untuk settingnya lengkap banget.
Oh ya, untuk pertama kali pakai record mungkin izin menggunakan data ya, data pribadi, dan ini ada notifikasi banyak banget. Oke, kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Dan selamat bersenang-senang dengan menggunakan Strava recording aktivitas berolahraga Anda. Pas banget untuk menganalisa seberapa pencapaian kita dalam berolahraga, baik itu sepeda, lari maupun yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti dan salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.